Oke, hai. Saya Ventri. Ini merupakan podcast terbaru dan juga podcast pertama saya, sehingga di sini saya excited sekali. Saya akan membahas sesuatu hal yang menarik, mendalam terkait dengan keberagaman dan identitas budaya Indonesia. Kenapa saya sangat tertarik untuk membahas tentang identitas manusia Indonesia, karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan kurang lebih terdapat 17.000 pulau. Nah, bayangkan 17.000 pulau mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari 17.000 pulau ini terdapat kurang lebih ada 300 etnis. Dari 300 etnis ini ada lagi kurang lebih 700 bahasa daerah yang digunakan, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman yang sangat banyak dan sudah mendunia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang luar biasa. Sehingga keberagaman menjadi kekuatan kita. Di dalam setiap perbedaan terdapat keunikan yang indah. Saat kita merangkul, saat kita menghargai keunikan tersebut, saat kita menghargai perbedaan tersebut, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi kita juga membantu untuk memperkuat, mempererat persatuan negara kita, Republik Indonesia. Karena itu, mari kita menjadi bagian dari Indonesia yang beraneka ragam dan tetap berusaha untuk menjaga harmoni di dalam keberagaman tersebut. Nah, karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas, negara kepulauan, dan tadi terdiri dari kurang lebih ada 17.000 pulau, sehingga banyak keberagaman di dalamnya. Dan saya di sini tertarik untuk membahas yang pertama ada keberagaman budaya, yang kedua adalah bahasa, dan yang ketiga adalah agama dan kepercayaan. Tiga hal ini adalah bentuk keberagaman umum yang sering terjadi dan akan kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini, di negara Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman budaya. Nah, setiap daerah itu memiliki keberagaman budayanya masing-masing. Saya ambil contoh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di NTT itu ada beberapa pulau, misalnya ada Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor. Nah, di antara pulau-pulau tersebut, di antara pulau-pulau ini memiliki keberagaman budaya dan bahasanya masing-masing. Contohnya kalau di Pulau Timor ada salah satu budayanya, misalkan bonet, itu merupakan bentuk tarian yang dilakukan dengan cara berkeliling, bergandengan tangan berkeliling dan akan melakukan tarian. Nah, selain di NTT, ada juga di Pulau Jawa dengan budaya batik dan wayangnya. Budaya batik ini sekarang bukan hanya taraf nasional, tapi sudah masuk dalam taraf internasional, di mana orang-orang dari luar negara kita juga sudah banyak mengetahui tentang batik. Wah, luar biasa sekali ya. Selain itu ada orang Bali dengan tari kecaknya, ada orang Minangkabau dengan rumah gadanya, dan masih banyak lagi kebudayaan, keberagaman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena sangat banyak sekali ya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa atau bahasa nasional kita dari negara Republik Indonesia yang seringkali digunakan dalam setiap pertemuan. Walaupun bahasa Indonesia digunakan dalam setiap pertemuan, tetapi bahasa daerah pun tetap digunakan dan dihargai. Misalnya ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Batak, ada bahasa Dawan, bahasa saya, bahasa Dawan, dan juga ada banyak lagi bahasa lainnya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa bahasa daerah itu kurang lebih ada 700 bahasa yang digunakan. Sehingga saya juga tidak mengingat begitu banyak bahasa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga di sini ada agama dan kepercayaan. Jika tadi kita sudah membahas tentang keragaman budaya, bahasa yang digunakan, saat ini masuk pada agama dan juga kepercayaan. Indonesia adalah negara dengan berbagai agama yang hidup berdampingan. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya terkait dengan keagamaan ya. Walaupun kita semua berbeda-beda dalam hal agama, tapi kita tetap satu. Ketika beberapa waktu yang lalu saya dinyatakan lulus menerima
beasiswa dari pemerintah dan diharuskan untuk merantau. Nah, kebetulan negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Muslim, sehingga dalam keadaan tersebut saya sudah lulus, tapi saya berkutat dengan pikiran saya sendiri bahwa saya adalah minoritas. Saya minoritas dan akan datang bergabung dengan teman-teman yang mayoritas beragama Muslim, sehingga banyak ketakutan yang timbul dari hati saya. Tetapi ketika saya sudah berada di tempat di mana saya ditentukan untuk melanjutkan pendidikan saya, ternyata tidak se-ekstrim yang ada di bayangan saya pada sebelumnya. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa persatuan itu tetap ada di tengah-tengah perbedaan kita. Nah, kita sudah membahas tentang keberagaman negara Indonesia, mulai dari keberagaman suku, budaya, bahasa, agama. Saat ini akan membahas tentang nilai-nilai pemersatu bangsa. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi ada beberapa nilai-nilai yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Di sini saya rangkum kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada gotong royong, dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai yang tergantung di dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga persatuan Indonesia. Nah, nilai dari persatuan Indonesia ini yang mempersatukan setiap keberagaman budaya Indonesia yang ada. Yang kedua adalah gotong royong. Semangat gotong royong ini mudah sekali ditemukan di negara tercinta kita, negara Indonesia, karena ini merupakan hal lumrah yang sering dilakukan oleh setiap masyarakat yang berada di Indonesia, di mana kegiatan royong ini dilakukan entah bertetangga atau dalam masyarakat sebagai kegiatan sosial yang dilakukan untuk mempersatukan ya, mempersatukan atau mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri. Dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, walaupun dari banyak keberagaman tadi, kita tetap satu, yaitu masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi. Nah, dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk tetap menghargai perbedaan dan tetap bersatu sebagai bangsa negara Indonesia. Demikianlah pembahasan kita hari ini terkait dengan identitas manusia Indonesia dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa, hingga nilai-nilai yang mempersatukan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semua keberagaman ini menunjukkan betapa kayanya kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang identitas masyarakat Indonesia. Oke. Mungkin sekian dari saya Fentri Dewi Taufi. Bye-bye!